memang logika yang dibangun adalah mati satu tumbuh seribu gitu ya. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Sahabat Mabar Bicara, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Aloysius Wartim Karya, tuan rumah dari Mabar Bicara Podcast ya. Dan di sore hari ini kita masih berlanjut ya membicarakan perihal tentang pembangunan pembenihan modern di Labuan Bajo yang dilakukan oleh Kementerian KLHK. Dan tentu dari pembangunan yang sejak seminggu yang lalu ya viral di media sosial itu mendapat respons dari masyarakat ya, khususnya warganet seputaran NTT dan lebih khusus lagi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan di sore hari ini saya akan membicarakan perihal tersebut bersama dengan Abang Sylvester Joni ya. Beliau adalah pengamat sosial dan politik di Labuan Bajo. Selamat sore ya Bang Joni. Selamat sore, Polis. Bagaimana kabar, sehat? Sehat. Puji Tuhan begitulah ya. Oke. Nah, mengamati dinamika pembangunan ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bung Joni, di mana dalam hal ini berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Industri Kreatif ya, Kemenparekraf RI, mengembangkan persemaian modern ya di hutan Bowosie, tepatnya di Satar Kodi gitu ya, yang dimana sudah melakukan pembabatan hutan sejumlah 30 hektar dari target dan realisasinya untuk saat ini 10 hektar. Apa yang Abang John bisa amati dari pembangunan ini? Sebetulnya dari sisi maksud atau tujuan, tentu saja kita tahu bahwa sangat mulia. Oke. Itu ada proyek rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, untuk mendukung atau untuk menunjang keberlanjutan pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo khususnya dan Flores umumnya, maka tentu saja isu keutuhan ekologi, terutama wilayah hutan, menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena itulah dalam konsep pembangunan yang dirancang oleh Pempus melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, coba menjadikan Labuan Bajo menjadi lokasi pelaksanaan proyek persemaian modern. Dan Satar Kodi telah ditetapkan, telah dipilih untuk menjadi lokasi pelaksanaan proyek persemaian modern tersebut. Hanya saja hemat saya Pak Luis, program ini belum dikoordinasikan dengan baik dengan pemangku kepentingan setempat dan juga Pemda tidak disosialisasikan secara intensif dengan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat dari program itu. Terlihat sekali bahwa pemerintah pusat merancang itu dari Jakarta dan diterapkan di Labuan Bajo, dan ketika mendapat resistensi atau suara kritis dari publik, baru kemudian pemerintah mengklarifikasi itu. Artinya setelah ada penolakan, ada tanggapan kritis dari masyarakat, baru semacam ada klarifikasi. Ada klarifikasi, ada usaha untuk mensosialisasikan program itu. Saya kira di situ mungkin kekurangan dari pelaksanaan proyek persemaian modern tersebut. Iya, memang dari dinamika yang terjadi akhir-akhir ini Abang John ya, saya sendiri juga mengamati ya bagaimana surat SK keputusan terkait penetapan lokasi dari pembangunan persemaian modern ini itu baru disebarluaskan ya di WA Group, jika saya tidak salah baru hari ini begitu Abang ya. Begitu. Di mana dalam hal ini adalah sebuah anomali ya, bisa dikatakan demikian, bahwa prosedural sebagaimana semestinya dijalankan pemerintah dalam mengeksekusi ya proyek besar seperti ini ya, itu semestinya tidak boleh diabsen ya perihal bagaimana keterlibatan masyarakat lokal ya untuk hearing publik dan lain sebagainya begitu ya, sehingga hari ini masyarakat tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang ekstraktif dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dari rencana program ini Abang John, ini diinformasikan ya, ada berbagai jenis tanaman hias ya, tanaman pohon dan lain sebagainya yang akan
informasinya sahabat berbicara, jadi 3 juta hingga 5 juta benih ini nanti akan didistribusikan seluruh ya, umumnya diprioritaskan seluruh desa ya di Flores, dan apabila lebih begitu akan didistribusikan ke seluruh warga di Nusa Tenggara Timur. Hanya saja kita melihat apa urgensi dari pembenihan ini Abang John. Setahu saya berdasarkan rilis resmi dari pihak kementerian terkait dengan proyek persemaian modern ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi tempat di mana persemaian modern itu dikembangkan. Tentu yang dikembangkan di sana adalah pembibitan kayu kehutanan yang unggul dan pelbagai jenis tanaman buah-buahan yang bermanfaat. Karena itu menurut saya program ini sangat baik adanya. Hanya saja kita belum mendapatkan kajian yang komprehensif terkait dengan urgensitas seperti yang Pak Luis maksudkan tadi. Apakah memang derajat degradasi ekologi atau kerusakan ekologi kehutanan di Flores ini sudah sangat parah sehingga mendesak pemerintah pusat untuk menjalankan proyek rehabilitasi hutan dan lahan ini. Inilah yang menurut saya perlu disosialisasikan secara intens oleh pemerintah pusat ya, terkait dengan argumentasi mengapa proyek rehabilitasi hutan dan lahan ini mendesak untuk dilaksanakan, dan mengapa wilayah Satarkudi itu sekitar 30 hektar wilayah Satarkudi itu menjadi sentra dilaksanakan proyek persemaian modern tersebut. Sampai saat ini ketika muncul gerakan protes dari masyarakat, ya baru pemerintah bereaksi untuk coba memberikan klarifikasi, menjelaskan duduk perkara mengapa proyek itu diterapkan. Mungkin dari sisi prosedur itu saya kira memang kurang tepat. Nah kemarin di Mau Berbicara Studio ya, Abang John, kita menghadirkan salah satu aktivis lingkungan ya. Beliau adalah Bung Doni Parera, yang adalah orang pertama mendokumentasikan kegiatan pembabatan hutan di Satarkudi, lalu dipublikasikan di grup WhatsApp dan Facebook group ya, sehingga hari ini menuai kontra dan pro terhadap proyek pembangunan ini di sana. Dan disampaikan bahwa ada ketakutan, kekhawatiran yang begitu besar dari Abang Doni sebagai aktivis lingkungan, di mana pembabatan hutan ini, sahabat Mau Berbicara, yang berjumlah hektaran, yaitu tadi disampaikan 30 hektar dan realisasinya saat ini yaitu 10 hektar, akan berdampak terhadap krisis kekeringan gitu di hari-hari yang akan datang. Juga disampaikan kemarin oleh beliau bahwa itu ratusan hektar persawahan yang ada di bagian selatan dari Labuan Bajo ini mengandalkan sumber air dari wilayah Satarkudi ini, Abang Joni. Kalau Abang Joni melihat secara dampak sosial dari pembangunan ini, kira-kira apa saja yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang? Saya kira memang tidak bisa dibantah bahwa proyek sebesar ini tentu saja punya dampak negatif. Kita berterima kasih kepada Pak Doni Parera beserta seluruh aktivis lingkungan yang peduli terhadap kerusakan ekologi akibat proyek tersebut. Tetapi saya kira kita coba melihat secara komprehensif, secara menyeluruh sisi plus dan minus dari proyek tersebut. Sampai saat ini memang kita tidak mendapatkan hasil riset atau hasil kajian dari sisi keilmuan dari KLHK terkait dengan dampak-dampak ekologi dari pelaksanaan proyek tersebut. Tiba-tiba saja kita melihat aktivitas pengerjaan proyek tersebut di wilayah Satarkudi. Inilah yang menurut saya secara prosedural kurang tepat. Seharusnya sebelum melakukan aktivitas ya mesti ada kajian, kemudian itu disosialisasikan kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar kekhawatiran-kekhawatiran, keresahan-keresahan dari masyarakat ya bisa dijawab dengan baik oleh pemerintah. Karena bagaimanapun kalau kita lihat secara strategis lokasi itu betul bahwa sangat
berpotensi menurunnya sumber air untuk wilayah Kurang dan sekitarnya. Kalau hutan seluas 300 hektar itu akan dikorbankan menjadi areal persemaian modern itu. Untuk Kabupaten Manggarai Barat ya, ternyata dari KLHK ya memberikan semacam delegasi kewenangan gitu ya kepada KPH gitu ya Bang ya. Nah, artinya KPH sendirilah semestinya yang menjadi promotor ya di daerah bagaimana menghimpun ya, mengkonsolidasi massa untuk disosialisasikan begitu ya. Tetapi mirisnya bahwa ini tanpa dilalui prosedur seperti itu. Lalu yang berikut Abang John, ketika dipahami eksistensi dari KPH ini adalah sebuah kesatuan untuk pengelolaan hutan lindung begitu ya, atau kawasan hutan, di mana ini lebih mengedepankan asas pembangunan berkelanjutan begitu ya. Lalu yang berikut bagaimana pembangunan itu atau pemanfaatan hutan secara ekonomis begitu ya, efektif dan efisien demi kesejahteraan bersama begitu ya. Nah, apakah Abang melihat bahwa kehadiran dari KLHK dalam hal ini termanifestasi ya, sahabat mau bicara di proyek pembangunan seluas 30 hektar ini akan atau ada indikasi ekstraktif gitu? Kalau melihat dari tujuan yang dinarasikan, yang didengungkan oleh pemerintah pusat, terlihat bahwa memang ciri ekstraktif dari proyek itu tidak ada. Karena yang mereka ingin buat adalah menata ulang, mengelola kawasan itu menjadi hutan dan lahan yang bermutu. Artinya lahan yang ada sekarang rusak gitu, harus dikorbankan, harus mati supaya jutaan pohon baru akan tumbuh. Jadi Satarkudi menjadi tumbal ya? Ya, menjadi tumbal demi ribuan demi hadirnya jutaan hutan buatan negara ke depannya. Oke, itu yang disampaikan itu ada, saya catat ini sahabat Nur bicara ya. Di sini ada beberapa jenis pohon ya atau tanaman yang sempat diinventaris ini oleh KLHK. Betul. Yaitu ada kayu meranti gitu ya. Persis. Ya. Ada kayu ulin, ada kayu nyantoh ya. Jadi ada kayu mahoni, ada bingkarai. Ini sekualitas kayu jati katanya. Gitu. Nah, memang ini menarik yang disampaikan oleh Bang Sil bahwa pembangunan persemaian modern ini mengorbankan benih atau ekosistem yang telah ada dan ini sudah menjadi jaringan kehidupan ya dalam ekosistem di Satarkudi, lalu mereka dikorbankan demi benih yang baru ini. Betul. Bukankah ini kontraproduktif, Abang? Sebetulnya kontraproduktif. Tetapi dalam imajinasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu KLHK, dalam hal ini KLHK, lokasi yang beberapa hektar itu harus dikorbankan dulu, supaya rencana untuk meningkatkan kualitas hutan dan lahan di Labuan Bajo khususnya dan Flores umumnya bisa tercipta. Karena bagaimanapun untuk merehabilitasi seluruh wilayah hutan di wilayah Flores ini tentu membutuhkan pasokan bibit kayu unggul dan buah-buahan itu. Sehingga memang logika yang dibangun adalah mati satu tumbuh seribu gitu ya. Iya, sahabat berbicara memang miris ya. Ketika misalnya logik itu yang digunakan oleh KLHK gitu ya. Artinya ini ironis dan bagi kita tentu ini miris begitu ya Bang John ya. Artinya semacam logik yang harus dipaksakan untuk dirasionalkan jadinya gitu. Nanti akan teruji Pak Lois. Apakah memang seperti itu nantinya ke depan? Kita berharap bahwa pengorbanan dari ratusan bahkan ribuan jenis kayu di Satarkudi sekarang akan terbayar dengan hadirnya hutan-hutan baru itu di Flores ini. Yang disampaikan 3 juta hingga 5 juta itu Bang. Iya, apalagi jenis kayu yang dibudidayakan itu
Ini kayu-kayu kelas semua. kayu kelas Ini kayu meran ya. punya nilai jual. Kayu meranti ini, sahabat baru bicara, adalah kayu kelas yang bisa digunakan untuk konstruksi bangunan yang eco-friendly gitu ya. Ya. Juga nyantoh, mahoni, dan bingkari ya. Umumnya ini kayu-kayu yang saya amati Abang John ya, digunakan oleh bangunan-bangunan resort gitu, Ya, resort persis, mewah persis. gitu ya. Apakah Abang John misalnya ini saya ingin mendapatkan subjektivitas dari Abang John. Ya. Ini merupakan suatu dalih ya dari KLHK hanya untuk menunjang kebutuhan korporat gitu ya, yang bersembunyi di BUMN terkait eksistensi dari Labuan Bajo sebagai destinasi berwisata super premium misalnya Bang John. Katakanlah di KEK itu kawasan ekonomi khusus ya. Itu kan ke depan akan membutuhkan berbagai jenis ya bahan baku ya seperti kayu dan lain sebagainya. Juga ini akan membutuhkan, Labuan Bajo ini akan membutuhkan lebih banyak lagi pasokan bahan dasar ya untuk makanan ya. Dalam hal ini sayur-sayuran, buah-buahan. Apakah misalnya Abang John melihat juga bahwa sesungguhnya dari proyek persemaian modern ini arahnya ke sana? Saya tidak mau berspekulasi soal itu Pak Alois, tapi kita berbicara berdasarkan penjelasan-penjelasan resmi dari pihak KLHK dan juga diperkuat oleh pemerintah daerah dan KPH Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kita hanya membaca dan mendengar bahwa ada maksud, ada tujuan mulia di balik proyek persemaian modern itu. Soal bahwa proyek itu menguntungkan korporat atau berkolaborasi dengan pebisnis besar, boleh jadi ujung-ujungnya seperti itu. Tetapi saya justru melihat memang ada semua misi besar, yaitu bagaimana merehabilitasi, bagaimana menunjang keberlanjutan pembangunan pariwisata berbasis lingkungan di Labuan Bajo khususnya dan Flores umumnya. Karena bagaimanapun pariwisata kita tanpa ditopang dengan ekologi yang bagus, tentu saja tidak bisa bertahan selamanya. Karena itulah saya kira memang proyek ini di satu sisi perlu diapresiasi juga. Hanya saja tadi ya mungkin prosedur pelaksanaannya yang kurang tepat menurut saya. Tidak ada koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan setempat dan juga tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Semestinya kan masyarakat lokal juga diedukasi bagaimana mempersiapkan diri untuk terlibat di dalam menyukseskan program penghijauan yang dibuat oleh pemerintah itu. Karena nanti bibit-bibit kayu itu akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Ini sebagai salah satu perwujudan dari program penghijauan nasional. Oke. Nah ini luar biasa nih. Kita ingin mendapatkan lagi ya bagaimana Abang Joni mengamati peran dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat di kala masyarakatnya menolak kebijakan ini. Apa yang Abang amati tindakan ya semacam sebuah strategi yang diambil pemerintah daerah? Karena kebanyakan masyarakat sekarang itu menginginkan bahwa otonomi itu harus ditegakkan ya di tengah wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini dijaplok ya dengan dalam tanda kutip ya sahabat mau bicara dicapok oleh orang-orang pusat begitu. Saya kira titik startnya Om Luis, pemerintah itu dipilih hanya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bersama. Bonum commune. Jadi ia hadir sepenuhnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu ketika sebuah program atau sebuah kebijakan publik didesain, semestinya harus diuji dalam sebuah forum diskursus publik. Pro dan kontra dalam menyikapi sebuah kebijakan publik itu sebetulnya hal yang bagus. Karena itu sedapat mungkin pemerintah daerah harus bijak atau arif untuk merespons aspirasi publik terkait dengan keresahan-keresahan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek tersebut. Karena itu menurut saya tidak bagus kalau umpamanya pemerintah daerah bersikap defensif
apalagi mencuci tangan. Katakanlah bahwa itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Apa saja yang dibuat oleh pemerintah pusat Diiyakan aja ya. ya wajib hukumnya bagi pemerintah daerah untuk mendukung itu. Saya kira ketika publik memberikan pertimbangan kritis, memberikan kajian alternatif Ya. terkait dengan dampak dari sebuah kebijakan publik, maka pemerintah daerah mesti mengakomodasi itu, coba mengkaji ulang kira-kira duduk perkaranya seperti apa sehingga solusi yang ditawarkan bisa efektif. Oke. Kira-kira seperti itu, Om Les. Oke, ya memang bukan juga dilematis ini pemerintah daerah kita semestinya ya. Iya. Sebagai pelayan publik ya yang diberikan kewenangan otoritas ya bagaimana mengelola daerah ini selama 1 periode. Ya wajib hukumnya dia harus menyelesaikan segala perkara ya, perhara yang terjadi di tengah publik hari ini ya Bang Iya, Jon ya. iya. Oke, termasuk pembangunan Iya. persemaian modern ini gitu ya. Iya. Oke. Dan ya sahabat Mawar Bicara ya, kita tentunya menginginkan input juga ya dari sahabat Mawar Bicara yang ingin menyampaikan pandangannya terkait perihal ini ya, bagaimana menurut sahabat Mawar Bicara terkait pembangunan persemaian modern ini, apakah sahabat Mawar Bicara mendukungnya atau menolaknya? Sampaikan pandangan Anda pada kolom komentar di channel kita ya, dan juga jangan lupa subscribe ya YouTube channel kita Mawar Bicara Podcast. Jadi ini adalah sebuah channel atau kanal diskursus ya, tema-tema aktual tentang Manggarai Barat. Nah ini yang terakhir Abang Jon sebelum kita closing statement gitu ya, bahwa di sana ada 3 dari kemarin kita sempat investigasi ya Bang Jon dan ketemu dengan salah satu direktur pelaksana hariannya. Disampaikan bahwa itu nanti akan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 80-an orang, dan hari ini mereka mempekerjakan lebih dari puluhan orang, sekitar 15-an orang warga lokal, dan selebihnya mereka juga akan sebagai pendukung persemaian modern ini akan menggali sumur sedalam minimal 70 hingga 100 meter. Ada 3 sumur nih. Pengerjaan sumur bor sedalam 70 sampai 80 meter itu 100 Om Luis, meter. 100 meter. Saya kira memang perlu sekali ada kajian ya. Oke. Jangan sampai menimbulkan efek yang kurang bagus bagi persediaan air bawah tanah kita. Ya. Sehingga itu berdampak bagi keringnya sumber air di Ngorang dan sekitarnya. Sedangkan soal mempekerjakan orang lokal dalam proyek itu, ya di mana-mana ketika sebuah proyek besar berada di daerah tertentu, tentu saja salah satu narasi yang dibangun adalah nanti proyek itu akan menyerap orang-orang lokal, menyerap pekerja-pekerja lokal, dan itu biasa di mana-mana di dunia ini. Selalu mendengungkan hal yang ada semacam penghiburan ya, ada semacam hiburan kepada masyarakat lokal bahwa mereka akan diberi ruang, diberi kesempatan untuk bekerja di dalam proyek itu, sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Tapi saya kira bukan itu poinnya. Ya, poin kita adalah pastikan bahwa proyek itu tidak berisiko secara besar bagi keutuhan ekologi, dan proyek itu tidak mengabaikan begitu saja keberadaan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Oke. Nah, luar biasa, itu yang sangat penting ya. Dan saya sahabat berbicara ya, tentunya kita ingin mendapatkan apa yang menjadi closing statement dari Abang Joni melihat proyek besar ini supaya dia berjalan ya dan tidak menuai perdebatan yang sengit hingga menguras energi gitu ya. Kurang lebih seperti itu Abang Jon. Apa yang mau Abang sampaikan sebagai closing statement? Saya kira sebuah proyek atau kebijakan publik yang berdampak pada perbaikan kehidupan bersama harus disosialisasikan dengan baik, harus dijelaskan dengan bagus, baik kepada pemangku kepentingan setempat maupun kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan
kehebohan, tidak menimbulkan polemik. Bahwa saat ini ada begitu macam tanggapan atau catatan kritis dari masyarakat, saya kira itu bagus. Karena bagaimanapun sebuah kebijakan publik itu harus diuji dalam satu diskursus yang bermutu, yang sehat. Dan saya kira media sosial dengan pelbagai aplikasinya sangat terbuka untuk kita memberikan pandangan-pandangan kritis. Berharap bahwa pihak KLHK atau pemerintah pusat bisa mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh publik. Tentu saja agar idealisme untuk memperbaiki kehidupan bersama, idealisme untuk menghadirkan hutan-hutan baru yang bermutu di wilayah Flores dan Labuan Bajo khususnya bisa terwujud. Oke, ya itu dia sahabat baru bicara ya. Ada kutipan yang disampaikan oleh Bang Joni tadi bahwa memang pembangunan besar ya persemaian modern di Labuan Bajo ini memang patut ya menggunakan adagium klasik ya, mati 1000 tumbuh 1 gitu ya. Tumbuh satu, mati satu tumbuh 1000. Mati 1 tumbuh 1000 gitu ya. Tetapi bisa juga sekarang ini ya itu terjadi ya di Manggarai Barat ya. Berharap ya dari pembangunan ini betul-betul berkontribusi dan tadi diharapkan bahwa jangan sampai di absen ya atau dilalui prosedur ya. Bagaimana proses amdalnya dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentu niat baik dari pemerintah ya kita apresiasi dan sebagai warga negara yang baik ya kita wajib untuk mengkaji gitu ya Bang ya setiap kebijakan pemerintah begitu. Dan terakhir Om Luis, saya kira memang harus kita kurungkan sebagian antusiasme kita terhadap pelaksanaan proyek ini. Sebelum jutaan kayu itu, kayu berkualitas, kayu yang punya nilai jual itu tumbuh secara merata di Flores ini. Dengan itu kita akan mempunyai alasan yang cukup untuk bertepuk tangan sebab pengorbanan Satar Kudi tidak sia-sia. Tidak sia-sia ya, itu dia harapan. 30 hektar yang dikorbankan untuk pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan dan lahan ini harus dibayar tuntas oleh KLHK dengan hadirnya hutan-hutan dan lahan yang semakin berkualitas di wilayah Flores. Oke, ya sahabat mau bicara ya, pernyataan-pernyataan seperti ini ya, kutipan-kutipan kita dari apa yang disampaikan oleh KLHK menjadi komitmen ya, dan menjadi saksi ya di hari esok dari pembicaraan dinamika pembangunan ini ya, bahwasannya KLHK telah mengagendakan pembabatan hutan sejumlah 30 hektar di Satar Kudi ya, itu demi pembenihan ya, kayu-kayu bergengsi yang berkualitas tinggi yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Mari kita kawal secara bersama komitmen pemerintah ini. Saya bayangkan Om Luis, dari 30 hektar yang dikorbankan ini, lahirlah 30-an ribu hektar hutan baru di seluruh wilayah di seluruh wilayah Flores. Luar biasa. Tentu ini menjadi tepukan tangan yang apresiatif tanpa berakhir nanti ketika ini yang akan terjadi gitu ya. Oleh karenanya kita harus kawal ini ya Bang. Persis. Sehingga diskursus di Mabur Bicara Studio pada sore hari ini akan menjadi tolok ukur ya dari keberhasilan pembangunan persemaian ini ya Bang ya. Oke. Akhirnya saya Alusius Warti Mekaria bersama narasumber kita Bang Sylvester Joni, pengamat sosial politik di Labuan Bajo ya, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi ya dari sahabat berbicara menyaksikan live talk kami di sore hari ini ya. Sampai jumpa dan salam berkelanjutan. Terima kasih. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar.